PPDA NIM 2130 40 11 25. Baiklah, saya akan membahas materi perpajakan tentang subjek dan objek pegawai tetap. A. Subjek pegawai tetap atau pemotongan pajak atas PPh nomor 21. Yang pertama, pemberi kerja terdiri atas orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap atau BUT, baik merupakan induk atau cabang perwakilan atau unit. Yang kedua, bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar RI di luar negeri. Yang ketiga, dana pensiun, PT, TESPEN, dan Jamsostek, dan badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja lainnya atau badan-badan lainnya yang membayar uang pensiun, tabungan hari tua, dan tunjangan hari tua atau THT. Yang keempat, yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam bidang kegiatan. Yang kelima, badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai pemotongan pajak berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Yang keenam, BUMN dan BUM. Yang selanjutnya, yang tidak termasuk sebagai subjek pajak PPh nomor 21. Yang pertama, badan perwakilan negara lain. Yang kedua, badan atau organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. B. Objek PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah: yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiunan bulanan, upah, honorer, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, premi bulanan, uang lembur, tunjangan-tunjangan yang termasuk tunjangan pajak, premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. Yang kedua, penghasilan yang diterima dan diperoleh secara tidak teratur yang berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun. Yang ketiga, upah harian, upah mingguan, upah borongan, dan upah satuan yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran asuransi dari perusahaan, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natuna dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Yang ketiga, penerimaan dalam bentuk natuna dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah. Yang keempat, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan, serta iuran tabungan hari tua dan tunjangan hari tua THT kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Yang keempat, uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua THT, uang pesangon, dan pembayaran lainnya yang sejenis. Yang kelima, honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubung dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Yang keenam, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lainnya yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS, dan ABRI, serta yang pensiun dan tunjangan lainnya yang terkait. Yang ketujuh, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Yang kedelapan, imbalan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau yang diperoleh oleh pribadi dengan status wajib pajak luar negeri sehubung dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Kelima, uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan THT yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara Jamsostek yang jumlahnya buroton 50 juta atau kurang. Yang keenam, uang pesangon yang jumlahnya buratonnya 50 juta atau kurang. Yang tujuh, kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. Yang kedelapan, penghasilan yang dibayarkan kepada PNS golongan 2
sampai ke bawah atau anggota ABRI berpangkat letnan 1 ke bawah yang pembayarannya dibebankan kepada uang negara atau daerah yang berupa honorarium atau imbalan lain selain gaji pensiun dan tunjangan yang terkait dengan pensiun. Saya menyampaikan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.